apa yang melatar belakangi adanya gugatan terhadap 4 pasal dalam peraturan tentang pemilu ini, Mbak? Ya, sebetulnya ini permohonan kami yang kedua ke Mahkamah Konstitusi. Jadi pasca pemilu 2019, kami juga ke Mahkamah Konstitusi untuk meminta agar desain keserentakan pemilu kita diubah tidak lagi menjadi pemilu 5 kotak. 2019 itu kan pertama kali kita menyelenggarakan pemilu 5 kotak. Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Nah, pada waktu itu ternyata pemilu 5 kotak menimbulkan kompleksitas yang luar biasa bagi pemilih, penyelenggara, dan juga peserta pemilu. Nah, makanya waktu itu kami ke MK, dan MK sebetulnya pada waktu itu memutuskan, keserentakan pemilu itu yang penting serentak adalah untuk memilih presiden, DPR, dan DPD. MK kemudian memberikan varian-variannya, ada 6. Nah, tapi kemudian pasca pemilu 2019, itu tidak ada revisi Undang-Undang Pemilu. Yang kemarin saat MK membacakan putusannya, MK juga mengatakan bahwa ternyata pasca pemilu 2019 dan pasca keluar Mahkamah Konstitusi nomor 55 tadi, tidak ada upaya revisi Undang-Undang Pemilu. Walaupun sebetulnya setelah pemilu 2019, DPR itu sudah menyiapkan untuk melakukan revisi, tapi karena berbagai macam alasan, pemerintah memutuskan untuk tidak direvisi. Sehingga pemilu 2024, pemilu kita 5 kotak lagi. Dan kompleksitas itu terjadi lagi. Tadi misalnya bagi pemilih kesulitan, gitu ya, jenuh, partai politik harus melakukan rekrutmen. Karena 2024 bukan hanya pemilu 5 kotak, tapi di bulan November kan juga ada pilkada serentak di 545 daerah. Sehingga partai politik itu harus mencari calon kandidat yang sangat banyak di tahun yang sama gitu. Itu dari sisi pelembagaan partai politiknya menjadi tidak berjalan dengan maksimal. Termasuk juga himpitan tahapan yang dialami oleh penyelenggara pemilu. Jadi sebetulnya alasannya kira-kira itu, Mas, kenapa kami kemudian melakukan uji materi ini ke MK. Baik, ternyata banyak sekali poin-poin yang diusulkan terkait kompleksitas dari pemilu yang digelar. Setelah itu juga kemungkinan adanya pemilih yang jenuh dengan metode seperti ini, dan parpol-parpol ini juga tentunya kemungkinan belum terlalu siap untuk menyiapkan kader-kader terbaiknya dalam pemilihan dengan sistem 5 kotak ini. Saya bergeser ke Pak Zul. Pak Zul, dengan kondisi putusan yang diserahkan atau disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi, lantas pandangan Anda dari pihak DPR RI seperti apa, Pak Zul? Bung Freddy, saya ucapkan selamat dulu untuk Ninis dan teman-teman Perludem ya. Berikutnya, Bung Freddy, saya begini sebelum menjawab apa yang disampaikan oleh Bung Freddy. Persoalan itu sebenarnya itu persoalan open legal policy, itu lebih kepada pembentuk undang-undang yang akan menentukan ya. Ini kan begini, kalau kita mengaca ke putusan MK berkali-kali ya, kita tidak jarang menemukan bahwa putusan MK itu membuat norma, padahal dia sebenarnya kan menguji norma ya toh. Ini apakah karena memang kitanya pembentuk undang-undang tidak tahu, tapi menurut saya tahu lah soal itu. Saya sudah secara juga berkali-kali ya. Jadi begini, ini kalau nanti diteruskan MK selalu membuat norma, itu kan pertama undang-undang dasar kita mungkin perlu dilengkapi, mungkin ya kan, karena tidak sedetail itu kan undang-undang dasar kita, sehingga harus ada pihak yang selalu menafsirkan. Nah, yang menafsirkan itu mestinya kan lebih dulu kepada pembentuk undang-undang, karena yang membentuk undang-undang dasar itu adalah pembentuk undang-undang juga yang merupakan anggota DPR sekaligus anggota MPR. Nah, mestinya MK itu cukup berhenti ini inkonstitusional atau itu tidak, itu konstitusional kan, begitu ya, menguji norma itu. Biarkanlah kami pembentuk undang-undang ini yang menafsirkan juga kan dalam bentuk undang-undang, tafsir dari undang-undang dasar itu. Kalau memang nanti undang-undang dasarnya itu menurut kita itu tidak lengkap lah, repot kalau semua pihak bisa menafsirkan gitu. Tapi karena ini sesama lembaga negara dan kita pun di undang-undang juga sudah mengatakan bahwa MK bisa menguji, lalu putusan MK itu final dan mengikat, walaupun tidak ada di undang-undang dasar itu bahasa mengikat ya Ninis ya, hanya bahasa final, kan juga pembentuk undang-undang sudah memberikan itu ya, kita hormati, kita akan selaraskan nanti materi undang-undang di perubahan undang pemilu. Lalu yang berikutnya tentu apa yang diputuskan oleh MK kalau memang kita apresiasi, menegaskan bahwa ke depan tidak ada rezim pemilu dan pilkada, semuanya rezim pemilu.
Oke. Nah, itu semakin menegaskan tuh semuanya, mau pilkada, mau pileg pilpres itu semuanya rezim pemilu. Dan pemilunya karena ini sama-sama rezim pemilu, tinggal ada pemilu pusat, ada pemilu daerah. Saya lebih cenderung ke pusat lah daripada nyebut nasional, nanti asosiasinya kita ke negara federal ya. Oke. Kita pusat gitu, pusat dan daerah. Yang kedua, putusan MK ini sebenarnya juga Bung Freddy menegaskan bahwa entitas politik kita itu memang ada dua gitu. Pusat dan daerah itu sesuai dengan ya itu sesuai dengan struktur pemerintahan kita, ada pusat, ada daerah. Yang masing-masing pengelolaannya harus ditempatkan sesuai dengan sifatnya, pusat ya pusat, daerah yang daerah gitu. Sehingga kita akan bisa lebih fokus. Kalau soal daerah ya berarti biarkanlah dikelola oleh daerah, kalau pusat biarkanlah dikelola oleh pusat. Lalu yang berikutnya Bung Freddy, menurut saya putusan MK ini tadi sudah dibilang akan memudahkan pemilih, karena pemilih terkonsentrasi dalam dua waktu yang berbeda, yang itu tentu akan membuat mereka lebih punya waktu, lebih punya ruang untuk mendiskusikan urusan daerah ya daerah, urusan pusat ya pusat, milih pemimpin daerah, milih pemimpin daerah, milih wakil daerah, milih wakil daerah, milih pemimpin wakil pusat ya pusat, kan gitu, enak tuh. Baik. Lalu lebih gampang juga ya Pak Zul penyelenggara ya. pemilu. Mengefektifkan juga penyelenggara pemilu dalam melaksanakan setiap tahapan. Lalu yang berikutnya, ini juga bagi partai, putusan MK itu kalau mau diambil hikmahnya adalah partai juga akan lebih siap untuk bekerja dan akan bekerja lebih baik karena dia akan fokus kepada daerah dan juga kepada pusat. Tidak ada lagi kerja musiman. Ya kerja itu bisa berlangsung terus. Jadi berarti kan partai hidup. Kalau partai hidup ya berarti partai yang akan lebih bergerak, lebih bisa memperhatikan masyarakat, lebih bisa menjadi jembatan antara masyarakat dan negara. Nah, itulah yang akan memenangkan hati masyarakat. Saya kira gitu. Berarti lebih mudah ke depannya ini tentunya memudahkan tidak hanya pemilih tapi juga parpol dalam menentukan kader-kadernya, setelah itu juga dalam kontestasinya ke depan. Lantas yang ini menjadi pertanyaan juga Pak Zul. Pak Zul, dengan adanya referensi ataupun juga keputusan yang ditelurkan dari pihak MK, dari pihak DPR RI berarti sudah siap dong Pak untuk melakukan beberapa kajian ataupun juga melakukan revisi terkait peraturan ini ke depan untuk persiapan pemilu 2029 mendatang. Sudah siap gaspol berarti? Kita siap ya kan. Justru dengan putusan MK itu akan mendorong kita untuk lebih cepat menyusun perubahan undang-undang pemilu, ya kan. Nah, dan putusan MK itu tadi saya bilang karena ini tidak ada rezim pemilu dan pilkada lagi, semuanya rezim pemilu, maka akan juga mendorong kita untuk memastikan bahwa pemilu itu nanti undang-undangnya terkodifikasi sesuai dengan kebijakan dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional ya 2025-2045 yang menyatakan di situ adalah kalau soal undang-undang pemilu lebih baik kodifikasi modelnya bukan omnibus. Nah, dengan putusan MK ini itu jadi terang ya, jadi terang bahwa mapping yang jelas ya Pak Zul ya. Karena sudah sama rezimnya sama-sama pemilu, maka pilkada dan pemilu jadikan satu saja dalam satu undang-undang, itu kodifikasi. Oke, targetnya Pak, kalau mungkin ada putusan MK yang baru saja kita dapatkan, kira-kira berapa lama kurang lebih estimasinya Pak Zul? Saya melalui forum ini bilang, kalau dalam prolegnas prioritas itu yang menyusun adalah Balik, maka dengan putusan MK ini harus kembalikan ke Komisi 2, karena ini core-nya Komisi 2, ini leading sektornya Komisi 2. Dan ini pasti setuju itu. Banyak masyarakat yang setuju juga, apalagi kita pernah dulu menyiapkan rancangan undang-undang. Tapi karena salah satu soal pemilu, tapi karena salah satu pembentuk undang-undang tidak setuju untuk melanjutkan, ya oke, kita berhenti, kita hormati. Nah, namun dengan keadaan ini, apalagi sudah berkali-kali putusan MK ini menganulir lah katakanlah begitu ya, bahkan membuat norma baru soal undang-undang pemilu, nah mestinya gitu ya, kita DPR tergerak untuk segera menyusun, senyampang waktunya masih ada. Terlebih kita harus meramu berbagai macam pikiran, termasuk pikirannya Ninis dan teman-teman ini kan bahasa MK-nya harus ada engineering legislatif, kalau saya membahasakan ya bukan engineering konstitusi ya, engineering legislatif. Kalau makin banyak waktu yang tersedia yang bisa kita gunakan untuk meramu itu akan lebih baik gitu Bung. Oke, berarti gas ya, gaspol ya, berarti untuk proses untuk penggodokannya lebih lanjut. Nah, saya kembali ke Mbak Nisa lagi. Mbak Nisa, dengan keputusan MK yang sudah ditetapkan terkait gugatan yang Anda sampaikan, apakah ini sudah sesuai dengan nilai-nilai dasar atau alasan-alasan yang Anda sampaikan dari pihak Perludem sendiri atau yang setelah diusulkan? Atau masih ada kejanggalan atau yang masih kurang sreg gitu terkait keputusan ini?
Mbak Nisa? Ya, ya tentu putusan Mahkamah Konstitusi kan tidak bisa jadi obat segala permasalahan pemilu kita ya, tapi setidaknya dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini bisa meminimalisir ya atau menyelesaikan masalah-masalah tadi kompleksitas penyelenggaraan pemilu, pemilih yang jenuh, pelembagaan partai politik itu dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini setidaknya ada ruang perbaikan di situ. Nah, oleh sebab itu karena tadi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada ini kan sudah masuk prolegnas 2025. Jadi memang harus segera dibahas. Ini sudah 28 Juni ya, artinya 6 bulan sudah berjalan di tahun 2025. Sudah setengah tahun nih berjalan tapi belum segera dibahas juga undang-undangnya. Padahal tadi banyak sekali putusan Mahkamah Konstitusi yang sebetulnya bisa menjadi referensinya pembentuk undang-undang dalam melakukan revisi undang-undang baik pemilu dan pilkada. Dan karena tadi Mahkamah juga sudah memutuskan bahwa sifat pemilunya adalah pemilu nasional, Mazrul tadi bilangnya pemilu pusat ya, pemilu pusat, pemilu daerah. Jadi pembahasannya pun juga harus dikodifikasi gitu ya, tidak dilakukan secara terpisah antara undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada. Apalagi Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya pun juga menegaskan pilkada itu ya pemilu gitu ya, udah tidak ada perbedaan lagi antara pilkada dan pemilu. Jadi sudah dalam satu rezim yang sama. Jadi ini jadi momentum ya sebetulnya untuk disegerakan gitu, karena kita nggak bisa berlama-lama lagi, karena kalau revisi undang-undangnya baru akan dibahas tahun depan gitu misalnya ya, atau bahkan lebih lama lagi, sudah terlalu dekat dengan pemilu 2029 ya. Sementara dari putusan Mahkamah Konstitusi kemarin tuh banyak hal yang perlu ditransisikan, misalnya soal masa jabatan DPRD-nya, masa jabatan kepala daerahnya, penataan rekrutmen penyelenggara pemilunya, itu semua harus ditata dan perlu waktu yang cukup untuk bisa membahas itu secara mendalam. Oke, berarti harus segera dilaksanakan, itu yang diharapkan dari Perludem, dan tentunya ini juga kita membahas terkait dampak-dampak ke depan juga. Dari penerapan ini nantinya, kira-kira dari pihak Perludem sendiri terkait anggaran, apakah ini juga akan berpengaruh terkait tinggi besarnya anggaran apabila sistem ini diterapkan ke depan? Mbak Nisa, dari Mbak Nisa dulu. Iya. Kalau bicara soal anggaran, sebetulnya anggaran pemilu kita itu kan penyerapannya itu paling banyak adalah untuk membayar petugas penyelenggara pemilu. Dan itu dibayarkannya per event, Mas. Jadi kalau semakin banyak event pemilunya, ya semakin banyak mengeluarkan uangnya gitu ya untuk membayar, betul. Nah, kalau ini sepertinya hanya akan ada 2 event pemilu nasional, pemilu daerah. Dari sisi biaya untuk honor petugasnya tentu itu bisa dihemat. Nah, yang berikutnya kan tentu yang namanya kita memilih demokrasi, memilih pemilu, apalagi kita negara yang pemilihnya banyak, tentu pasti akan ada konsekuensi anggaran untuk menyelenggarakan pemilunya. Untuk cetak surat-surat saja kita pemilihnya ada 190 juta, jadi itu pasti akan berpengaruh pada besarnya biaya. Nah, tapi bukan berarti kemudian biaya ini tidak bisa diefektifkan gitu ya, tidak bisa diefisiensikan. Misalnya kayak sekarang tahapan pendaftaran pemilih, itu kan bisa dikeluarkan dari tahapan pemilu karena sekarang KPU itu punya kewajiban untuk memutakhirkan daftar pemilih secara berkelanjutan. Jadi nggak ada pemilu pun mereka harus melakukan itu. Jadi kan biayanya juga bisa terserap. Misalnya atau penggunaan teknologi, kemarin ada Sirekap. Kalau Sirekapnya baik, maksimal itu juga bisa menghemat. Jadi penghematan itu bisa dari berbagai macam sisi gitu ya, termasuk juga dari desain keserentakannya. Oke, baik, berarti penghematan jadinya ke depan akan lebih hemat. Lantas dari Pak Zul sedikit saja, apakah benar apabila sistem ini diterapkan akan menjadi lebih hemat? Sudut pandang Anda, Pak, sedikit saja Pak Zul. Ya, soal itu harus kita pelajari dulu ya, tapi yang jelas bisa kita efisiensikan ya kalau soal bisa kita efisiensikan karena masing-masing kan nanti akan dikelola oleh daerah dan oleh pusat ya gitu ya, karena kita kan akan mengalami minimal 2 kali, walaupun saya lebih cenderung Ninis itu 3 kali pemilu, yang kabupaten kota dulu serentak, provinsi serentak, lalu pusat serentak begitu ya. Bisa lah diefisiensikan, bisa gitu, bisa. Baik. Berarti bisa diefisiensi ke depannya. Tentunya dari kajian ini ke depannya harus ada langkah konkret dari pihak DPR RI ya Pak Zul. Segera gaspol, waktunya mungkin agak sedikit mepet. Ya, langkah konkretnya itu Bung Fred. Jadi kembalikan penyusunan undang-undang pemilu. Ninis pasti setuju juga Komisi 2. Dan menurut Undang-Undang UD 3 itu penyusunan undang-undang yang itu inisiatif DPR itu sebenarnya kan ada di komisi, pengawasannya juga, legislasinya juga gitu.
Jadi harus dihormati juga itu oleh kita sendiri pembentuk undang-undang. Baik, gitu kan. Baik, ini jadi catatan, jadi poin sorotan juga kepada masyarakat, bisa menjadi gambaran juga ke depannya langkah-langkah konkret yang akan dilakukan dari pihak DPR RI, khususnya dari Komisi 2. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Zulfikar Arse, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, dan juga Mbak Khairunisa Agustiati, Direktur Eksekutif Perludem. Selamat kembali beraktivitas, sehat selalu ya. Sehat walafiat selalu juga. Amin, terima kasih.